Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seluruh wanita muslim tentu sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia saja, namun juga bahagia di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Perlu diketahui bahwa masuk ke dalam neraka itu tidak hanya dialami oleh wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan malah sering dianggap sepele merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah didasarkan pada hukum Islam dan Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik, baik dalam bentuk rupa, warna, dan fungsi, adalah dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan fisik ini seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis, dan dilakukan dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena alasan medis ataupun kesehatan. Apabila perubahan fisik ini dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka hal ini masih diperbolehkan dengan alasan untuk ikhtiar penyembuhan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka hal ini masuk ke dalam golongan zina yang sama dengan berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jakzariyah. Wanita jakzariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang selalu bersikap kasar dan sombong kepada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan sering membanggakan diri, adalah hal yang harus dihindari oleh para wanita, sebab ini menjadi sikap yang akan membuat Allah murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah pun menjawab,
tentu wahai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, yaitu setiap Ja'zari yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berkata, kami bertanya lagi kepada beliau, apakah yang dimaksud dengan Ja'zari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku pun bertanya, apakah yang dimaksud dengan Jawas, yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang Ja'zari, sifat sombong lagi kasar, Jawas, yang banyak makan lagi pelit, Sakhab, yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai di siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam Islam, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga sesuai aturan dalam agama Islam dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk mengerjakan sesuatu, seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih atau sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang ini adalah ungkapan untuk wanita yang senang berpakaian ketat dan juga tipis hingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan pantat. Namun keharaman ini tidak berlaku jika pakaian itu dikenakan di depan suaminya yang sah. Yang keenam, syirik. Syirik adalah perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung atau dengan tidak langsung, baik secara nyata atau dengan terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar sendiri adalah jika beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil adalah hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan istilah pamer atau riak dalam Islam. Yang ketujuh, jawazah. Wanita jawazah adalah wanita yang royal atau boros, rakus, pelit, dan juga banyak makan. Ini juga dosa yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasyadikun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafahikun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyadikun, tapi mutafahikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah menjawab,
mereka adalah orang yang sombong dan angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Untuk itu, jika ada sifat tersebut dalam diri Anda, segera bertobatlah. Semoga kita terhindar dari sifat seperti itu. Yang kesembilan, menolak hubungan suami istri. Allah sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, kemudian mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah dan sesuai syariat Islam, maka halal bagi mereka melakukan hubungan suami istri untuk memperoleh keturunan. Jadi apabila istri menolak ketika suami meminta untuk berhubungan intim, maka ini sama saja istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah untuk dirinya. Sebab ini adalah kewajiban istri kepada suami dalam Islam. Dan hal ini dikecualikan ketika wanita atau istri sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan istri untuk menolak permintaan suaminya. Yang ke-10, bertingkah seperti orang solehah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solehah, berlagak muslimah, namun juga sekaligus munafik, karena dibalik semua sikap solehahnya itu ternyata ia adalah wanita yang kejam, bahkan juga kejam pada orang terdekatnya. Yang ke-11, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau cara berpakaian terkadang membuat para wanita itu bangga sebab tampil beda dengan wanita yang lain. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, maka wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa karena mengumbar aurat. Wanita seperti ini akan menerima pembalasan di akhirat sebab tidak memenuhi perintah Allah, dan sudah sepantasnya laknat Allah dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, bertato atau mentato. Mentato adalah perbuatan yang merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatan tato tersebut juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan pelaku kriminal, maka kini tato disebut sebagai karya seni dan gaya hidup yang menjadi identitas kaum liberal dan sekuler yang berprinsip pada kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memerintahkan bahwa tato bukanlah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang akan mendapatkan laknat dari Allah, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang memiliki tato, namun juga untuk wanita yang mentato. Ke-13, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis sering dihilangkan wanita hanya untuk tujuan kecantikan saja dan tidak peduli dengan dosa yang akan diterimanya. Wanita rela untuk melakukan operasi seperti laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut, dan berprinsip jika ingin terlihat cantik maka harus mau menanggung rasa sakit, dan ini bukan cara Islam untuk mempercantik diri. Ini berarti bahwa alis yang diciptakan Allah tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali, dan akhirnya melakukan berbagai macam cara meski menyakitkan.
maka Allah akan menjatuhkan laknatnya sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang ke-14, menyambung rambut. Dengan beralasan untuk kecantikan, maka wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli ataupun tiruan, dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung rambut tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat si wanita menjadi tidak mau memakai jilbab karena ingin mempertontonkan keindahan rambutnya, sehingga dosa pun makin bertambah, yaitu dosa membuka aurat. Yang ke-15, melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan oleh pria saja, namun juga wanita, dan laknat Allah yang akan diterima wanita tersebut juga sama dengan yang diterima oleh pria. Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-16, pergi tanpa izin suami. Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan yang baik namun tidak diizinkan suami, maka meski yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun adalah suatu dosa, sehingga akan menerima hukum istri melawan suami dalam Islam. Yang ke-17, berkhawalat dan tidak menolak jamahan. Berkhawalat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan suaminya yang sah di tempat sepi adalah dosa wanita yang dibenci Allah, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.